Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang, kita belajar bareng yuk. Kenalin, aku Astri, mahasiswa kedokteran yang lagi koas di Rumah Sakit Abdul Muluk. Aku baru saja selesai tes THT, jadi mau sharing bagaimana cara anamnesis yang terstruktur, lengkap yang selama ini aku pakai. Mudah-mudahan video ini bisa ngebantu teman-teman membuat diagnosis banding, diagnosis kerja yang lebih oke. Sehingga ujian semacam OSCE, mini CX, DOP, dan penulisan status pasien case report lebih mudah. List pertanyaan ini bisa disesuaikan sesuai kebutuhan, dikolaborasiin, disederhanain, atau mau dibuat lebih detail, monggo boleh ya teman-teman, improve aja. Oke, nggak usah lama-lama, tonton video ini sampai akhir, kita review bareng yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi kita pertama itu identitasnya dulu kita gali, terus kita inform konsen, keluhan utama, dan kita gali lebih detail tentang keluhan utama untuk mendapatkan RPS-nya. Nah, identitas itu terdiri dari NUPAM. NUPAM adalah nama, umur, pekerjaan, pendidikan, agama, dan menikah. Yang paling penting di sini selain nama umur adalah pekerjaan ya, karena supaya kita tahu faktor risiko yang diterima pasien. Seperti misalnya dia bekerja di pabrik yang mendengarkan suara yang bising, yang keras sekali, nanti dia bisa terjadi gangguan di pendengarannya. Atau petani kopi yang kerjaannya menggiling kopi, mengsangrai dengan tungku yang asapnya tebal. Jadi ntar dia bisa bermasalah di hidungnya. Masih banyak contoh-contoh yang lain. Jadi ini wajib ditanyain pekerjaannya ya, aktivitas sehari-hari atau dia cuman kerja di rumah gitu kan. Setelah itu kita inform konsen, kita tanya izin gitu, Bu, saya dokter muda Astri yang berjaga di siang ini, saya izin tanya terkait kondisi ibu ya, bersedia ya Bu. Nah, kita bisa tanya seperti itu. Lalu keluhan utama, kita bilang apa yang bisa dibantu, kenapa ibu datang ke sini, atau ada keluhan apa ibu. Jadi kita di situ buat pertanyaan terbuka. Setelah kita udah dapat nih keluhan utamanya, misalnya nyeri telinga kiri gitu kan. Nah, kita gali nih keluhan utamanya. Nah, kita gali secara all chart M+. Sebenarnya aku pernah ngebahas all chart M+ di video yang lama, cuman aku review lagi ya. Yang paling beda tuh di bagian C-nya. C-nya tuh adalah karakteristik. Nih, all chart M+ tuh apa sih? Nah, nanti ntar aku baru jelasin ya, karakteristik tuh yang beda-beda di tiap telinga, hidung, tenggorokan. Nah, all chart M+ itu ini. All-nya itu adalah onset, onset, lokasi, durasi, karakteristik, lalu agresivitasnya, radiasi, tambahan, dan yang terakhir kita ada 5 hal penting ini, alergi, medikasi, past illness, environment, dan sosial. Apa sih all chart M+? Aku jelasin dulu ya. Nah, all chart M+ itu adalah onset. Jadi udah berapa lama? Kita tanya udah dari kapan gitu. Kalau lokasi, kita tanya di mana lokasinya, di kanan saja atau di kiri juga, kanan kiri keduanya kita tanyain lokasinya. Terus durasinya, terus menerus atau hilang timbul gitu. Lalu kita ke karakteristik. Nah, karakteristik itu terdiri dari sifat khas yang aku mau, ini PR, ini yang paling penting di video ini, aku tuh bakal bahas ini, sifat khas ini. Terus yang kita bakal bahas tentang THT-nya di sini. THT. Terus kita tanya hubungannya, ada keluhan tersebut berhubungan sama aktivitas atau waktu tertentu enggak. Lalu agresivitas tuh terdiri dari ini, aku ingatnya PRS, P-nya tuh progresivitas. Jadi apakah makin memburuk atau makin memperenak. Kayak misalnya dia tuh keluhannya nyeri. Kayak pasien OMA, otitis media akut. Itu tuh tiap stadium, kan ada 5 stadium, itu tuh beda. Yang pertama itu bisa dia gak nyeri, terus ntar nyeri banget, kayak disupurasi. Tapi untuk ke waktu perforasi, nyerinya udah gak ada, resolusi nyerinya gak ada, berkurang gitu kan. Jadi dengan kita tahu, misalnya kita udah tahu, dulu awalnya gak nyeri dok, tapi terus nyeri banget, terus sekarang udah gak nyeri. Nah, kita bisa membayangkan bahwa itu stadiumnya mungkin OMA yang udah akhir-akhir, atau malah yang lain gitu, kita jadi bisa tahu gitu perjalanannya. Lalu kita reliever itu adalah faktor yang memperburuk nih, faktor yang memperenak atau yang memperburuk, faktor positif negatifnya. Misalnya, tahu nggak Bu kira-kira tuh yang ngebuat membaik itu ketika ibu ngapain, atau ketika paling sakit itu ketika ngapa, itu bisa kita tanyain ya. Terus severity itu keparahannya gitu. Apakah sampai mengganggu aktivitas sehari-hari, atau bisa juga severity ini kita minta dikasih nilai 1 sampai 10. Ibu kalau misalnya 1 itu nilainya nggak sakit, 10 itu sakit banget, dan 5 itu sedang. Menurut ibu rasa sakitnya nih nilainya berapa Bu? Nah, kita bisa nanyain seperti itu ya.
Lalu kita ke penjalaran. Radiasi itu penjalaran. Kita jadi untuk tahu apakah organnya itu udah kena di organ lain. Misalnya nyerinya itu di hidung awalnya, terus kok dia ngejalar ke mata, ngejalar ke telinga, terus ngejalar ke tempat-tempat lain. Kita harus tahu penjalarannya gimana, itu yang disebut radiasi. Lalu kita tanyain ke tambahan. Tambahan ini penting, itu untuk kita tanya gejala sistemiknya, apakah dia tuh demam, apakah penurunan berat badan, malaise. Jadi ibu ngerasa lemes enggak gitu, nggak nyaman, malaise, terus nyeri nggak badannya. Pokoknya kita bisa nanya head to toe tentang kondisi ibunya di anamnesis ini. Apakah pusing, kita mulai dari kepala pusing, matanya kabur, jantung berdebar-debar, dan segala macam. Ini tambahan sesuai, bisa teman-teman ikutin. Dan yang terpenting juga ini THT, karena kalau misalnya keluhan utamanya itu tadi tentang hidung, maka kita harus tanyain apakah ada keluhan di telinga dan tenggorokan, karena ini kan saling berhubungan. Terus kita tanya komplikasinya, kira-kira apakah memang udah ada kejang atau wajahnya perot. Kita bisa meraba-raba di sini. Nah, untuk bagian tambahan ini nih sebenarnya bisa dikolaborasi, ini bisa ditanyain waktu di karakteristik ya. Jadi monggo tanyain aja. Terus ini kalau alergi, yang ditanyain alergi itu ada obat, makanan, cuaca dingin, benda, lalu medikasi. Dia tuh udah berobat kemana, obatnya apa yang didapetin, dia ke dokter spesialis ke dokter umum, terus reaksinya apa. Kita nanyain tuh medikasinya selama ini apa. Kemudian pas illness, ingatnya kalau aku SD gitu kan, ingatnya SD tuh sama. Jadi pernah sama seperti ini apa enggak. Terus DM, T-nya tuh trauma, pernah trauma enggak. Kemudian trauma kita tanyain, A-nya tuh adalah atopic march, jadi asma, dermatitis atopi, konjungtivit alergi, itu tentang penyakit-penyakit atopiknya, dan hipertensi. Tapi ini benar-benar disesuaikan aja ya sama teman-teman. Terus last tuh makanan, makanan last meal, makan terakhirnya tuh makan apa. Ini kalau misalnya dia ini tenggorokannya sakit kayak gitu kan, kita bisa gali pertanyaannya. Kemudian environment, kita tanya lingkungannya, di sekitar ibu banyak polusi atau asap pabrik. Kita tanya yang berhubungan dengan keluhan pasiennya, karena fungsi all chart and plus ini tadi ya untuk ngegali tentang keluhan utama, itu fungsinya. Terus sosial itu terdiri dari pribadi sama orang lain. Kalau pribadi itu terdiri dari tentang si diri pasien, si maknur tuh dia makanannya, terus dia alkohol, minum alkohol enggak, atau adalah kebiasaan ini yang kita tandain ya, kebiasaan. Dia suka mengorek telinga. Terus kalau misalnya tentang yang ada tumor gitu ya, misalnya tanyain apakah suka makan ikan asin, bakar-bakaran, mie instan, makanan kemasan berpengawet gitu. Terus kebiasaan lain tuh kita tanya apakah kira-kira suka berenang atau menggunakan headset terus menerus. Jadi kita mungkin ada bisa terjadi trauma gitu kan. Jadi kita tanya kebiasaannya. Terus N-nya ini adalah narkoba, terus ini olahraga, dan ini rokok. Maaf ya kalau tulisannya nggak kebaca teman-teman, monggo dicatat sendiri. Tapi ingat ya, maknur. Terus kalau orang lain tuh RPD, riwayat penyakit dahulu. Oh, kok RPD sih? RPK, riwayat penyakit keluarga. Apakah di keluarga ada yang seperti ini apa enggak? Oke, selesai. Ini tentang all chart and plus. Sekarang kita ke bagian intinya. Nih, bagian intinya adalah telinga. Telinga itu kita tanya otore, otolgia, itching, tinnitus. Nih, penuh pendengarannya, bagaimana, vertigo, obat toksik, dan korpal. Atau yang aku singkat di sini, biar teman-teman ingat, itu punya pabrik VOC. Otalgia, otore, itching, tinnitus, penuh, pendengarannya gimana, vertigo, obat toksik, dan C, korpal. Ini ya, itu punya pabrik VOC. Itu cara jembatan kodenya. Kalau hidung, ini baru tapi nggak nyata. Gitu. B-nya tuh bersin, terus R-nya itu adalah rhinore, T-nya tuh tersumbat, lalu P-nya itu status penghidunya tuh bagaimana, lalu epistaxis, E-nya epistaxis, nyatanya tuh nyeri wajah, dan A tuh korpal. Oke. Terus yang terakhir, kalau tenggorokan kita ini banyak disumba becak, B-nya tuh batuk, N-nya tuh nyeri,
nyerinya tuh ada tenggorokan, odinofagia, odinofonia, nanti aku jelasin di bawah. Terus D-nya tuh adalah disfagia. Terus sumba tuh suaranya apakah dia terjadi disfonia, renolia, afonia. Terus B-nya itu berdaham, suka kayak gitu. Atau kemudian B1-nya tuh baunya, apakah ada bau di mulutnya. Dan C-nya itu adalah korpal. Oke, sekarang kita ngomongin satu-satu dulu. Nah, di telinga. Telinga itu yang pertama adalah otore. Otore itu adalah keluar cairan dari telinga. Nah, kalau misalnya, oh my god, sorry. Kalau misalnya keluar cairan dari telinga, itu kita harus gali cairannya. Nah, itu kita harus gali ke jawab. Ke jawab itu adalah konsistensinya bagaimana. Terus jumlahnya, konsistensinya tuh kita tanya apakah kental atau encer. Terus kita tanya jumlahnya tuh banyak atau sedikit kak, yang keluarin cairannya kayak mana, banyak apa dikit, apa satu tisu. Atau kita tanya jumlahnya, kemudian warnanya itu apakah bening, putih, hijau, kuning, atau bercampur darah gitu, kita tanyain tentang warna. Kemudian bau, apakah berbau tidak sedap. Setelah itu kita nanya otalgia. Otalgia itu adalah nyeri pada telinga. Nah, lalu itching itu nyerinya tuh seperti apa gitu, tanyain. Ingat nggak awalnya gimana kok bisa nyeri? Lalu itching tuh gatel banget nggak gitu. Karena kalau otomikosis tuh ciri khasnya keluhan utamanya tuh gatel banget. Kalau tinnitus itu adalah telinganya berdengung, kayak sensasi ada bunyi di suara telinga. Kayak pasien aku, tapi kalau pasien aku kemarin tuh ngomongnya tuh dia kayak suaranya bergema, lucu ya. Suaranya katanya kayak mantul gitu. Ini kan yang ciri-ciri si OME ya, otitis media efusi itu kan gitu, bisa berdengung, ada sensasi, ada suara bunyi di telinga itu. Terus yang selanjutnya adalah penuh itu disebut juga sama aural fullness. Jadi ada sensasi penuh di telinga, kayak berbek gitu, penuh gitu rasanya. Kemudian pendengaran itu kita tanya status pendengarannya itu ada peningkatan atau penurunan. Nah, misalnya dia nurun, kita gali lagi ini nurunnya. Apakah dia tadi riwayat pekerjaannya bekerja di tempat yang bising, di lingkungan yang bising, jadi bisa terkena itu NIHL, noise induced hearing loss. Terus kalau misalnya dia tadi tulinya tuh apakah mendadak gitu, bisa trauma akustikus akut. Terus kalau misalnya tadi dia memang ada penurunan pendengaran yang progresif, tapi di keramaian uniknya dia malah bisa ngedengernya tuh membaik. Itu kan lucu ya, maksudnya bukan lucu tapi unik ya. Itu yang disebut sama paracusis Willisi. Itu ada di osteosklerosis gitu. Teman-teman nanti bisa review lagi materi-materinya ya. Mungkin atau aku buat video tentang penyakit-penyakit di THT. Ada mau, kalau mau komen ya. Nah, terus tidak ramai apa enggak? Maksudnya kalau dia di keramaian itu nggak bisa dengar, sulit kan, makin sulit. Nah, itu biasanya di orang-orang tua yang presbiokusis karena akibat dari kerusakan sel rambutnya. Jadi itu dia nggak bisa nerima banyak impuls. Jadi ya udah budek gitu kalau di keramaian. Terus kalau vertigo, ya kita nanya pusing berputar gitu, bagaimana keluhannya, sudah berapa lama, sebentar aja kurang dari 1 menit atau 5 menit, terus ada disertai mual muntah enggak, gangguan keseimbangan enggak, apakah pusingnya ini dipicu sama perubahan posisi kepala apa enggak, itu kita untuk menggali tentang si vertigonya. Kemudian kita bisa tanya juga tentang obat toksik, menggunakan obat-obatan tertentu enggak lagian, kayak karena penggunaan obat TB suntik yang streptomisin itu tuh bisa punya efek samping ngebunuh sel rambut di koklea. Jadi bisa terjadi SNHL. Lalu korpal, apakah dia kemasukan benda asing? Kayak gitu kita bisa tanya. Nah, terus udah ya selesai tentang pertanyaan tentang itu. Ingat gak tadi jalan keledainya ini? Oh, itu punya pabrik VOC. Oke, sekarang kita ke hidung. Hidung ini terdiri pertama ada bersin atau yang disebut juga sneezing. Kita tanyain bersinnya ini sesekali atau berseri berkali-kali, lebih dari 5 kali. Kita tanya ini tuh sebutin juga sneezing, aku tulisin ya. Nah, kemudian rhinore ini adalah keluar cairan dari hidung.
Nah, keluar ini ingusan gitu ya, mengalirnya ke depan atau ke belakang juga. Kalau yang ke belakang itu yang disebut dengan post nasal drip. Kayak di penyakit rhinosinusitis gitu kan, rhinosinusitis biasanya dia tuh kayak tertelan, kayak ada lendir-lendir gitu di tenggorokannya. Nah, kalau misalnya ada lendir tadi kita bilang kita harus gali tentang deskripsiinnya gitu loh. Kejawab. Apa tadi kejawab? Konsistensi, J-nya apa? Jumlah, terus W-nya warna, dan bau, apakah bau busuk atau enggak. Nah itu, terus kita tanya selanjutnya obstruksi nasal atau yang disebut tersumbat, hidung tersumbat. Kita nanya di hidung kanan kiri atau malam hari aja, pagi aja gitu, tersumbat, hidung tersumbat. Ini ciri-ciri kasih rhinosinusitis tadi ya, hidungnya tersumbat ya. Bisa juga ada polip dan lain-lain, atau ada massa di sinonasal atau di ya kayak gitu ya. Nah terus penghidu kita tanya masih bisa menghidu nggak, masih bisa ada gangguan penciuman nggak, penciumannya berkurang nggak atau malah mencium yang busuk gitu tadi. Terus kita epistasis, mimisan kita tanya apakah pernah mimisan, terus tanya apakah dari riwayat mimisan sebelumnya, dari mana mimisannya, dari kanan atau kiri, banyak atau dikit, apa sampai segelas atau gimana. Kalau sampai segelas tentu aja itu udah emergensi banget ya guys, harus ke IGD dia. Terus mudah berhenti atau enggak, kalau enggak mudah berhenti kan tadinya ada kelainan dari faktor-faktor pembukuan darahnya kan di anak-anak itu. Terus ada yang micu enggak, habis terjatuh enggak, habis ngangkat berat enggak, atau kalau misalnya orang tua punya hipertensi enggak itu. Terus selanjutnya kita alergi, matanya suka berair enggak, itu enggak tahu enggak, yang berhubungan sama hidungan emang alergi ya, rinitis kan ada yang dibagi dua ya, ada non alergi sama alergi. Terus ntar banyak ya jenisnya, teman-teman bisa nonton video Mediko kalau mau. Terus di korpal apakah ada benda asing yang masuk gitu, kayak misalnya anaknya ingusan, ternyata habis masukin manik-manik ke dalam, atau kalau di kasus kemarin dia masukin apa sejenis busa kasurnya dimasukin ke dalam hidung gitu tanpa ketahuan. Gejalanya tuh jadi ingusan gitu, cuma satu sisi tapi, dan berbau banget karena udah seminggu. Dan terusnya anak nangis. Oke, udah keluar cerita. Sekarang nah nyari wajah. Kalau nyari wajah ini apakah ada nyeri di sekitar wajah? Sama tadi ya rhinosinusitis. Nah terus sekarang ini kalau tenggorokan. Nah tenggorokan itu kita tanya batuk. Ada batuk tidak, ada lendirnya tidak. Terus kalau ada lendir tadi itu aja kita tanya kejawab, maksudnya konsistensi jumlah warna dan bau. Terus kalau nyeri itu nyeri tenggorokan. Kalau odinofagia itu adalah nyeri menelan. Apakah ada nyeri menelan Bu? Nyeri menelan. Terus odinofonia gitu, itu nyeri saat bicara. Banyak ya kalau pasien-pasien di rumah sakitku itu kan tipe A, jadi tipe-tipe rujukan yang odinofagia nyeri gitu kalau ngomong ya banyak, karena itu bermasalah di tenggorokannya, di pelika suaranya gitu, atau seperti itu odinofagia tadi ya, nyeri saat bicara. Nah terus trismus itu nyeri bukanya sih susah, lebih bukanya ini tuh susah buka mulutnya. Kenapa nih bisa susah buka mulut? Nah, coba teman-teman cari tahu ya. Disfagia, kalau disfagia tahu kan disfagia tandanya susah menelan disfagia. Kesulitan menelan. Kalau odinofagia itu kan nyeri menelan. Kalau disfagia itu kesulitan menelan. Kalau misalnya dia sulit menelan, kita tanya terus apa yang tidak bisa ditelan, apakah makanan padat, cair, atau keduanya. Jadi bisanya makan apa Pak? Makan bubur. Tadi kan kita bisa ngebayangin ya dia tuh sulit nelan ya. Kita bisa ngebayangin apakah ada massa ataukah ada lecet di situnya, atau ada, bisa kebayang. Terus suara. Nah, suara tuh disfonia. Jadi apakah suaranya serak nih? Suaranya serak. Terus rinolalia suaranya sengau. Terus afonia apa malah gak bisa, itu tidak bisa sama sekali mengeluarkan suara, gak bisa mengeluarkan, gak bisa ngeluarin, bayangin tuh gak bisa ngeluarin, kasihan banget kayak gini, nah gitu kan, sakit. Terus mengganjal, apakah ada yang mengganjal? Alasan mengganjal itu disebut juga sama sense of lump. Itu apakah ada rasa mengganjal saat menelan kayak gitu-gitu. Terus apakah berdehem, pasien tenggorokannya kering berlendir, jadi sering berdehem kayak
Itu antara berlendir atau kering malah. Terus mulutnya berbau dan korpal. Oke, sekian videonya. Kayaknya lama banget. Semoga teman-teman ngebantu. See you di video berikutnya. Alhamdulillah, bye.